Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Para ikhwan wal akhwat peserta i'tikaf Masjid Az-Zura, azzaniyallahu wa iyyakum ajmain. Hal yang membuat kita bersyukur, hal yang membuat kita bergembira, bersukacita adalah nikmat kemudahan berislam yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Nikmat kemudahan berinteraksi dengan Al-Quran. Nikmat kemudahan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti puasa, sholat 5 waktu, zakat fitrah, dan beragam ketaatan lainnya. Kenapa? Sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan beribadah dan beramal soleh adalah seutama-utama nikmat yang melebihi nikmat harta, yang melebihi nikmat jabatan dan nikmat kedudukan. Dasarnya adalah surat Yunus ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah berupa Islam, iman, Al-Quran, dan kemudahan di dalam beribadah. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan nikmat itu dia bergembira, dia bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat itu lebih bernilai dari semua kekayaan dunia yang dapat dikumpulkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam beramal dan beribadah serta mengilmui ajaran-ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebagai muslim, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat terbaik di akhirat, di dalam surganya. Pada sore hari ini, insya Allah di tanggal 27 Ramadan 1445, kajian menjelang iftar, tema yang kita ketengahkan adalah waspadai perkawanan dengan setan. Waspadai perkawanan dengan setan. Dan materi ini kita angkat dari tadabbur Quran surat Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat yang ke-19. Surat yang ke-58 ayat ke-19. Mari kita lihat surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun." Artinya, istahwadha alaihimus syaitan. Setan telah menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrallah. Mereka yang dikuasai oleh setan dijadikan oleh setan lupa kepada Allah, lalai dari berzikir. Ulaika hizbus syaitan. Dan sesiapa yang telah dikuasai oleh setan, dia akan digolongkan, digabungkan, dikomunitaskan ke dalam golongan setan, komunitas setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Dan siapa saja yang telah tergabung dalam golongan setan pasti akan menuai kerugian yang besar,
kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Mengurai pelajaran dari ayat, tiga hal penting yang akan kita jelaskan. Tiga hal penting yang akan kita uraikan. Yang pertama, siapakah yang dikuasai oleh syaitan? Karena Allah memberikan pengabaran, istahwaza alaihimus syaitan. Mereka yang dikuasai oleh syaitan. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka yang akan dikuasai oleh syaitan? Yang kedua, apa indikator yang menonjol dari orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan? Kemudian yang ketiga, kerugian bagi sesiapa yang telah tergabung dalam golongan syaitan. Tiga hal inilah yang menjadi poin-poin kajian pada satu ayat yang mulia itu. Mari kita melangkah kepada poin pertama untuk kita uraikan, berkenaan dengan istahwadha alaihimus syaitan. Orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Siapakah mereka? Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika Allah berfirman istahwadha alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka, maka pertanyaan besarnya adalah siapakah mereka? Siapakah mereka yang akan dikuasai oleh setan itu? Dan ternyata jawabannya ada 4 yang saya tuliskan dan akan saya tambah dengan satu ayat. Jadi di sini saya tuliskan ada 4, ya, ada 4 kelompok manusia yang akan dikuasai oleh setan. Dan akan saya tambahkan dengan satu ayat lagi, berarti ada 5, ya. Ada 5 yang akan kita uraikan tentang mereka yang dikuasai oleh setan. Tentu kita mengetahui hal ini agar kita mewaspadai. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan dikuasai oleh setan. Maka orang yang dikuasai oleh setan itu terdapat di dalam Quran surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 36, kemudian surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 27, kemudian surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat 38, kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 222, dan satu surah lagi yang ingin saya tambahkan, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-53. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-53. Berarti ada 5 pengabaran dari Al-Quran tentang orang-orang yang dikuasai oleh setan. Mari kita ungkap satu demi satu dari ayat-ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa man yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling dari zikrir rahman, yaitu berpaling dari Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai zikrur rahman, peringatan dari Allah Ar-Rahman. Dasarnya, dalilnya, kata para ulama tafsir, adalah firman Allah di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Dan Allah maha pemurah dengan kasih sayang yang sempurna dan kasih sayang yang luas. Itu arti dari Ar-Rahman. Allah yang maha pengasih dan maha pemurah dengan kasih sayang yang sempurna dan dengan kasih sayang yang luas. Dan sebesar-besar kasih sayang Allah kepada manusia adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebesar-besar kasih sayang Allah,
sebesar-besar kasih sayang Allah yang sempurna kepada manusia ini. Maka disebutlah Al-Quran itu zikrur rahman. Maka Allah di dalam ayat ini berfirman, wa man ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang berpaling dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan dia dikuasai oleh setan. Kami biarkan dia dikuasai oleh setan, fahuwa lahu qarin, maka setan akan menjadi pendamping setianya. Setan akan menjadi pendamping setianya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Allah datangkan Al-Quran sebagai bingkai kehidupan manusia. Bingkai yang akan menjaminkan kebahagiaan, kesuksesan manusia. Dan jaminan itu datang dari Allah Ar-Rahman. Namun, mereka yang berpaling dari Al-Quran berarti keluar dari bingkai penjagaan dan perlindungan, serta keluar dari bingkai kasih sayang Allah. Pada saat dia keluar dari bingkai penjagaan, bingkai kasih sayang Allah, saat itulah dia akan diambil oleh setan, lalu dikuasai oleh setan. Nah, lalu kemudian dijadikan korin. Korin itu bukan sekedar teman biasa. Sebab teman itu, ya teman biasa, lebih banyak tidak membersamai waktu kita. Itu teman biasa tuh. Tapi kalau korin, lebih banyak membersamai waktu kita. Itu namanya korin. Makanya istri disebut sebagai korinah. Kenapa? Karena membersamai banyak waktu kita. Nah, sesiapa yang berpaling dari Al-Quran, setan menjadi korinnya. Artinya lebih banyak waktunya dia itu ditemani oleh setan. Sebagaimana halnya teman, ketika dia memberikan masukan, kita dengarkan masukannya. Dia berikan nasihat, kita dengarkan nasihatnya. Maka sesiapa setan menjadi korinnya, setan akan merasa memiliki hak yang banyak untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Setan merasa punya hak untuk mewarnai hati dan pikiran kita dengan apa yang diinginkan oleh setan tersebut. Sehingga catatannya di sini adalah berpaling dari zikr rahman, yaitu Al-Quran, menjadi penyebab utama jiwa dikuasai oleh setan. Setan menjadi korin, pendamping setianya sepanjang waktunya. Baik, inilah pengabaran dari Allah yang pertama tentang siapakah yang dikuasai oleh setan. Tapi pertanyaannya, seperti apakah bentuk keberpalingan dari zikr rahman? Seperti apakah bentuk keberpalingan dari zikr rahman? Ya. Beberapa perbuatan manusia yang terkategori sebagai pengabaian terhadap Al-Quran, diantaranya ini kami kumpulkan dari beberapa kitab tafsir, sebab dalam kitab tafsir hanya ada yang memuat 1-2 poin, dari kitab tafsir yang lain 2-3 poin, maka kita gabungkan. Bahwa beberapa perbuatan manusia yang terkategori sebagai pengabaian terhadap Al-Quran, pertama, tidak memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Dalam arti, tidak banyak membaca Quran atau tidak banyak mendengarkan Al-Quran. Kalau kemudian dia tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak berinteraksi dengan handphone, lebih banyak berinteraksi dengan YouTube, lebih banyak berinteraksi dengan drakor, ketimbang Al-Quran, maka itulah diantara bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Sehingga yang demikian itu berarti telah membuka pintu untuk setan masuk ke dalam relung hati dan pikirannya. Kemudian yang kedua, bentuk pengabaian terhadap Al-Quran adalah keimanannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Keimanannya kepada Al-Quran tidak melahirkan kesadarannya. Dia mengimani pengabaran dari Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah datangkan jalan keluar dari beragam persoalannya. Tapi ini tidak melahirkan kesadaran. Pengetahuannya tentang ayat itu tidak membuahkan kesadaran. Sehingga dalam prakteknya dia tetap ragu. Tetap ragu kepada
Allah dalam prakteknya. Alhasil adalah ketika ada masalah bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah. Alhasil yang dijadikan sebagai solusi dalam upaya menyelesaikan masalahnya bukan segera berlari kepada Allah, tapi berlari kepada manusia. Contoh, kita kasih contoh. Misalnya seseorang memiliki utang. Anggaplah seseorang itu adalah diri kita dan semoga Allah lindungi kita dari permisalan ini. Katakanlah kita punya utang. Utang kita adalah, ya level kita misalnya 100 juta. Utang kita adalah 100 juta. Lalu kemudian penagih sudah menagih. Bahkan mengancam, bahkan menteror. Jika sampai besok, yaitu sebelum matahari terbenam, harus segera hutang dilunasi. Jika sampai besok belum terlunaskan hutang hingga masuk waktu maghrib, diancam kita dengan ancaman yang menakutkan. Ya, apakah kemudian kendaraan kita, mobil kita akan ditariknya, diambilnya, atau mungkin akan ada anggota keluarga kita yang ditembaknya dan seterusnya. Sedangkan di waktu yang bersamaan, uang yang kita miliki hanya 1 juta, sedangkan besok harus dibayar hutang 100 juta. Masih ada waktu 24 jam dari saat ini misalnya. Besok hutang harus dibayar sebelum matahari terbenam. Dari sekarang masih ada waktu 24 jam. Uang yang kita punya 1 juta. Dan besok harus dibayar 100 juta. Jika tidak, ancaman-ancaman menakutkan dalam benak kita akan terjadi menimpa diri kita. Nah, pada saat itu coba lihat. Ketika kita dalam kondisi demikian, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terjepit, butuh segera uang 100 juta untuk kita dapatkan demi bisa membayarkan hutang, maka seringkali yang muncul di kepala kita adalah sejumlah nama-nama yang bisa membantu kita atau yang kita prediksi menolong kita, membantu kita melunaskan hutang-hutang. Muncullah sederet nama fulan, 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 fulan. Dan coba lihat, dari sederet nama yang muncul di kepala kita itu, tidak ada nama Allah. Urutan pertama bukan Allah. Urutan kedua juga bukan Allah. Urutan pertama teman kita, ayahnya anggota dewan. Oh, mungkin bisa membantu saya. Urutan yang kedua, nama teman kita lagi, pengusaha. Mungkin bisa membantu saya. Enggak ada nama Allah dalam urutan nama yang muncul di kepala kita ketika kita terdesak untuk membayar hutang. Kapan muncul nama Allah di kepala kita? Ketika sejumlah nama yang terlist dalam dalam pikiran kita itu gagal atau tidak bisa memberikan bantuan kepada kita, baru kita ingat Allah. Ya Allah, kemana lagi saya harus datang? Kemana lagi saya harus mencari? Jadi nama Allah itu adalah jauh di bawah sederetan nama-nama yang kita unggulkan, yang kita yakini bisa menolong kita. Kita tidak meyakini saat itu Allah yang menolong kita. Maka ini adalah diantara pengetahuan kita tentang Al-Quran belum melahirkan kesadaran. Kita masih ragu bagaimana cara Allah menolong kita. Seringkali pertanyaan bagaimana itu masih kita alamatkan kepada Allah. Bagaimana? Maka jika demikian keimanan kita terhadap Al-Quran, maka berarti kita masih membuka pintu besar bagi setan untuk masuk. Makanya ujung-ujungnya orang yang begini apa? Lari ke bank. Ketika sederet nama tadi telah gagal untuk membantunya, dia merasa gak punya pilihan lain. Darurat, larinya lah ke bank. Ambil lagi uang. Jadi dia buka lubang, tutup lubang. Parahnya dia terjatuh pada riba. Pada riba. Selesai hutang dunianya, ada masalah yang lebih besar, yaitu masalah riba. Lebih besar daripada hutangnya itu sendiri. Ya. Kenapa bisa demikian? Lagi dan lagi, karena pengenalannya terhadap Al-Quran tidak melahirkan kesadaran. Maka itulah yang akan dikuasai setan. Kemudian poin berikutnya, mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalamnya. Meskipun banyak membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Sering baca Quran, sering mendengarkan Al-Quran, tapi mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalamnya.
Contoh adalah di dalam surah Ghafir ayat yang ke-19. Surat Ghafir ayat 19. Bagaimana bunyi ayatnya? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi ke dalam dada atau di dalam dada. Apa arti atau apa tafsiran dari Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat? Yaitu mata-mata yang jelalatan. Mata-mata yang suka melihat hal-hal yang tidak dihalalkan untuk dilihat. Mohon maaf, misalnya suka melihat atau menonton film-film fahish. Ya, film-film fahish. Seringkali kita menonton drama. Biasa ini ada akhwat yang nonton ya. Drama Korea. Terjadi adegan pacaran, berpelukan, ciuman, dan itu jelas bukan halal. Itu adalah artis, ya, aktor dan aktrisnya. Ada pemeran laki-laki dan perempuan di mana hubungan mereka jelas tidak halal. Mereka berpelukan, mereka berpegangan tangan, berciuman. Tapi seringkali kita ikut terharu dalam drama itu. Kita bahagia karena mereka telah terpisah untuk waktu yang lama. Mereka bertemu, mereka kemudian memadu kasih, madu cinta, dan kita ikut terharu dan bahagia. Bahagia dalam drama zina yang dipertontonkan kepada kita. Dan kita anggap sah-sah saja, biasa saja. Padahal ini adalah zina yang dipertontonkan, zina yang dihalalkan, ya, dalam versi mereka. Karena namanya adegan, adegannya adalah suami istri misalnya. Ya, adegannya ini suami ini. Padahal sebenarnya mereka tidak benar suami istri. Mereka sedang menjalankan sebuah peran sebagai suami, sebagai istri, tapi tidak benar sebenarnya. Dan kita ikut terharu, ikut bergembira, ikut berbahagia, ikut sedih dalam drama tersebut. Bahkan sampai drama yang di dalamnya sudah benar-benar wujud dan bentuk zina. Nah, ketika kita mengabaikan hukum-hukum halal dan haram di dalam Al-Quran, maka itulah yang juga menjadi penyebab terbuka pintu setan untuk masuk menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Allah melarang kita misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam bentuk perdagangan kalian saling ridho-meridhoi. Tapi seringkali dalam transaksi jual beli kita susupi atau kita sisipkan kebohongan demi supaya laku barang yang kita jual. Ya, padahal kita sudah tahu al-muslim la yakdzib, seorang muslim tidak berdusta. Nah, itulah yang membuat pintu setan terbuka untuk menguasai hati dan pikiran kita. Kemudian poin berikutnya, tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Al-Quran memutuskan bahwa aurat itu wajib ditutup. Tapi kita kemudian tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran. Kita mengatakan ribet, panas. Akhirnya kemudian kita melepas jilbab. Laki-laki karena alasan bermain bola dipertontonkan auratnya. Pakaian celana pendek, ya celana bolanya di atas lutut. Bahkan sampai setengah paha. Karena alasan jogging olahraga pakai celana super ketat. Bahkan sampai kelihatan belahan belakangnya. Ya. Alasannya jogging, olahraga. Supaya lebih enak bergerak, lebih mudah bergerak. Iya, tetapi ada aturan hukum yang sudah digariskan dalam Islam bahwa kita hidup diatur oleh Islam. Itulah muslim. Muslim itu artinya pasrah, tunduk dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah. Itulah muslim. Begitu nggak mau tunduk, maka dia telah mengingkari keislamannya. Banyak muslimah melepas jilbab karena alasan gerah, panas. Atau misalnya karena alasan bekerja di perusahaan
yang ownernya adalah orang kafir, lalu si kafir pada hari raya agamanya meminta stafnya, karyawannya memakai pakaian-pakaian yang mencirikan perayaan agamanya itu. Nah, staf-staf ini sebagian besarnya muslim dan muslimah. Mereka mengatakan, kalau kita tidak mengikuti keinginan bos, kita dipecat. Kalau tidak mengikuti keinginan bos, gaji kita tidak ditambah. Akhirnya apa? Mereka kemudian memakai pakaian-pakaian yang mencirikan perayaan agama sang bos. Ya. Nah, inilah yang kita sebutkan tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Lalu sumber hukumnya adalah syahwatnya, hawa nafsunya. Maka yang berbuat demikian pasti dikuasai oleh setan. Kemudian tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak pula mengambil pelajaran darinya. Dia telah khatam sampai sekian kali Al-Quran, tapi dia tidak bertadabur dengan Al-Quran. Di rumahnya terpajang ayatul kursi, terpajang surat Al-Fatihah, bahkan terpajang surat Yasin di rumahnya, di dinding-dindingnya. Dibeli dengan harga mahal, dicetak sampai jutaan tuh. Ayatul kursi dipajang, ya sekian besarnya di dindingnya. Tapi penghuni rumah masih suka ke dukun. Ayat kursi terpajang di dinding rumah ruang tamu, besar ukurannya. Tapi penghuni rumah masih sering ke dukun. Si muslimah hafal Al-Quran, suka baca Quran, tapi masih percaya pada zodiak-zodiak, percaya pada ramalan-ramalan. Sehingga kemudian nasibnya hari itu ditentukan dengan zodiak. Pakaian apa ya yang harus saya pakai hari ini? Warnanya apa? Lihat dulu zodiaknya. Ya, zodiaknya menjelaskan kalau kamu pakai pakaian biru hari ini, maka kehidupanmu akan cerah. Kehidupanmu akan bahagia. Kalau kamu pakai pakaian merah, kamu akan menemukan banyak kesialan. Akhirnya kemudian dia menggantungkan nasib baiknya pada zodiaknya itu. Ini disebut dengan tatoyur. Hukumnya haram dan bagian dari syirik. Ya, bagian dari syirik kecil. Oke, kita lanjutkan. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi dari segala penyakit, malah mencari penyembuhan dari selainnya. Sakit yang ada di kepalanya dokter, yang ada di kepalanya rumah sakit, bukan Al-Quran. Dan dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhannya, sebagai terapinya. Ya. Padahal Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Al-Quran itu di dalamnya terdapat syifa, penyembuhan dari semua penyakit. Dan Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Begitu dia sakit, langsung yang ada di kepalanya adalah resep obat. Yang langsung teringat dokter, yang langsung teringat adalah rumah sakit. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhan. Oke, baik, kita melangkah pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya adalah tentang pengabaran Allah orang-orang yang dikuasai oleh setan, yaitu Al-Isra ayat 27. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabzir adalah saudara setan. Di sini disebut saudara. Maksudnya adalah hubungan yang lebih dekat dari sekedar teman biasa. Maka di sini juga maknanya adalah korin. Maknanya adalah korin, pendamping setia atau membersamai banyak waktu hidup kita. Disebut ikhwan untuk menunjukkan keakraban, kedekatan yang lebih mendalam dari sekedar teman biasa. Maka orang-orang yang berbuat tabzir itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Perhatikan bagian akhir ayat. Wa kana syaitanu lirabbi kafura. Setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Allah mengabarkan kita itu supaya kita pahami. Nabi bilang begini. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kawannya, oleh temannya. Agamanya, akidahnya, akhlaknya sangat-sangat dipengaruhi oleh temannya. Nah,
Sesiapa yang setan menjadi korinnya, menjadi pendamping setianya, sedangkan setan itu sangat ingkar kepada Allah, berarti setan akan menyebabkan atau menjadikan kawannya, pendampingnya menjadi manusia yang sangat ingkar kepada Allah seperti dirinya. Jadi setan tidak akan membiarkan diri kita yang sudah dikuasainya kecuali benar-benar akan menjadi pribadi manusia yang sangat ingkar kepada Allah. Maka waspadailah berkawan dengan setan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah seperti apakah bentuk perbuatan tabzir? Seperti apakah bentuk perbuatan tabzir? Sebab seringkali kita tidak menyadari dan kita tidak mengetahui bahwa kita sedang berbuat tabzir. Mari kita kenali seperti apakah perbuatan tabzir itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, at-tabziru huwa israful mali ala ghairi haqqihi. Tabzir itu adalah mengeluarkan harta tidak berdasarkan haknya. Bukan ukurannya banyak atau sedikit, tapi apabila harta dikeluarkan tidak berdasarkan haknya, itulah tabzir. Itulah tabzir. Berarti yang harus kita ketahui adalah haknya harta. Apa haknya harta? Supaya ketika kita mengeluarkan harta sesuai dengan haknya, banyak atau sedikit tidak terkategori tabzir. Dan manakala kita keluarkan harta tidak berdasarkan haknya, banyak atau sedikit terkategori tabzir. Haknya harta ada dua. Yang pertama, israful mal lil haja wal maslahah. Selagi harta dikeluarkan untuk hajat dan untuk kemaslahatan hidup di dunia, maka itu kategorinya bukan tabzir. Banyak atau sedikit. Kita beli handphone harga 20 juta, kalau memang kita berhajat dengan perangkat-perangkat atau hal-hal yang difasilitasi dan dilayani pada apa yang tersedia di dalam handphone tersebut, dan itu kebutuhan kita yang tidak terdapat fasilitasnya dan layanannya di handphone yang lain, dan kita mesti mendapatkannya di harga 20 juta, itu bukan tabzir. Bukan tabzir. Kenapa? Karena memang kita membutuhkannya. Tapi ketika kita beli handphone seharga 100.000 rupiah, kita beli, setelah itu handphone tersimpan saja, tidak tergunakan, tidak terpakai, maka itu terkategori tabzir. Jadi bukan persoalan besar atau sedikit, tetapi apakah ada hajat dengannya atau tidak. Seringkali kita membeli sesuatu tidak ada hajat. Tidak ada hajat terhadapnya. Maka itu bisa terkategori tabzir. Nanti kita kasih contoh. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk ibadah kepada Allah itu bukan tabzir. Mengeluarkan harta untuk ibadah kepada Allah bukan tabzir. Sebaliknya, mengeluarkan harta untuk maksiat tabzir. Apapun bentuknya, apapun wujudnya. Selagi bukan ibadah kepada Allah dan bukan maslahat, maka itu tabzir. Apalagi kalau maksiat. Walaupun hanya 100 rupiah, jangan anggap remeh. Ada seseorang di dalam Sahih Bukhari Muslim yang kekal di dalam neraka karena mempersembahkan seekor lalat. Makanya Imam Bukhari memberikan judul masuk neraka karena seekor lalat. Masuk neraka karena seekor lalat, bahkan kekal di dalam neraka. Karena tatkala dia melewati suatu perkampungan, di mana perkampungan itu penyembah berhala, ya sudah ada pengawal-pengawal, preman-preman lah bahasa kita. Ketika orang itu lewat di kampung itu, di situ ada berhala, maka preman berkata, "Wahai fulan, kami tidak akan membiarkan kamu lewat sampai kamu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan kami ini, yaitu kepada berhala." Maka si orang tersebut mengatakan, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku persembahkan kepada patung ini." Maka preman mengatakan, "Persembahkan apa saja meskipun seekor lalat." Maka orang ini menangkap lalat, lalu dia persembahkan lalat itu. Maka kemudian tidak lama setelah itu orang ini meninggal dunia. Ya, dia kekal di dalam neraka karena mempersembahkan seekor lalat kepada berhala. Bayangkan seekor lalat saja, dia kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia persembahkan untuk berhala. Maka harta yang dikeluarkan meskipun sedikit, tapi kalau maksiat itu tabzir namanya.
Mari kita lihat contoh-contohnya, ya. 5 istri pejabat yang sering pamer gaya hidup mewah. Mereka memakai tas tembus 0,5 miliar. Jadi mereka beli tas harganya 0,5 M. Ini terkategori tabzir. Sebab pemanfaatannya seharusnya bisa lebih banyak dengan dana itu. Anda bisa lihat di YouTube ada istri pejabat, dia beli selembar pakaian itu harga 2 M. Bayangkan selembar pakaian 2 M. Masya Allah. Berapa banyak ikhwah yang bisa kita bantu, kita nikahkan dengan nilai 2 M itu. Ya. Betapa banyak akhwat yang selamat karena ada dana untuk kemudian kita berikan modal kepada para ikhwan. Mahar dan juga modal usaha. Dia bisa menikahi para muslimah dan selamatlah para wanita-wanita akhwat-akhwat dari fitnah. Bayangkan hanya selembar pakaian harganya 2 M. Ini kategorinya tabzir. Sebab tentu hajatnya sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan nilai nominal yang harus digunakan untuk menembus pakaian itu. Pakaian itu juga bukan pakaian yang kemudian bisa menolak kematian. Enggak. Bukan pakaian yang bisa menyebabkan dia anti dari semua virus dan penyakit. Tidak juga. Hanya sekedar kemewahan saja. Na'udzubillah. Terkadang hanya sekedar mereknya doang. Pakaiannya sama dengan kita jenis kainnya. Tapi karena mereknya itu harganya sampai miliaran. Di Tribun Medan, seorang pria di Tangerang, Banten berang karena merasa tertipu dengan praktek dukun pengobatan. Pasalnya pria di Tangerang tersebut telah habis uang hingga 30 juta, tapi sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Uang 30 juta sudah raub, juga terkategori tabzir. Kenapa? Sebab uang dikeluarkan untuk berdukun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabzir. Harusnya dengan rasa lelahnya, payahnya, ketika dia menempuh cara-cara yang halal dalam mencari penyembuhan itu menjadi penggugur dosa. Ini bukan malah penggugur dosa, bahkan semakin bertambah dosa dengan dosa yang kelas berat, syirik kepada Allah. Uang sudah raub, terkategori tabzir, jatuh pada kesyirikan. Nauzubillah. Termasuk mengeluarkan dana beli rokok. Ya. Sebab rokok membahayakan kesehatan. Maka Ustadz cuma 1 batang. Iya, 1 batang itu tabzir. Kenapa? Karena merusak tubuh dan merusak orang lain. Artis mereka beli sendal untuk di kamar mandi seharga 10 juta. Saya lihat sendalnya mirip-mirip sendal Swallow yang harganya 15.000. Sudah bisa kita pakai sekian tahun di kamar mandi. Mereka hanya untuk 1 langkah 2 langkah di kamar mandi, mesti mereka cari dengan harga 15 juta. Masya Allah, 15 juta sudah bisa kita itikaf 10 hari, ditanggung makan, minum, iftar, sahur, dan hadiah. Ini 15 juta hanya sepasang sendal. Ya. Ini terkategori tabzir. Tabzir teman-teman sekalian. Makanya artis-artis itu banyak yang dikuasai setan. Karena mereka membuka pintu penguasaan setan. Makanya mereka nggak sholat. Ya. Saya lihat di acara iftarnya mereka. Acara iftar jadi undangannya buka puasa bersama artis. Buka puasa. Tapi sebelum acara buka puasa, kalau kita pengajian dan talim, mereka joget-joget. Batal puasa sebelum buka puasa. Kenapa? Karena dikuasai oleh setan. Cara berpikirnya. Judi online marak di Indonesia. Sejumlah orang kecanduan uang tabungan habis, mobil saya jual. Ini pengakuan seseorang yang ini terkategori tabzir. Sebab uang dikeluarkan dalam bentuk maksiat, judi, maisir. Nah, sekarang kita melangkah kepada ayat berikutnya. An-Nisa ayat 38. Allah mengatakan walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Ya, kalau tadi tabzir itu mengeluarkan hartanya di jalan maksiat atau di jalan yang tidak ada hajat. Sekarang
mengeluarkan harta di jalan yang Allah ridhoi, tapi menjadi pelakunya dikuasai setan ketika niatnya bukan lillah, bukan karena Allah. Jalan infaknya sudah benar, jalan pengeluaran hartanya sudah tepat. Infak di masjid, infak untuk iftar, infak untuk sahur. Tapi dia tidak bahagia sampai orang tahu bahwa dia berinfak di masjid ini. Satu dunia harus kenal bahwa dia telah berinfak di masjid ini. Nah, akhirnya kemudian mereka yang menginfakkan hartanya ria'an nas karena pengen pujian dan sanjungan manusia, wala yuminuna billah, tidak dalam rangka keimanan kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak dalam rangka tamak mendapatkan pahala di akhirat, itulah perbuatan yang akan dikuasai setan pelakunya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan setan sebagai pendampingnya, maka ketahuilah setan itu pendamping yang sangat buruk. Jika setan adalah pendamping yang buruk, maka yang didampingi oleh setan akan menjadi pribadi yang buruk. Setan adalah seburuk-buruknya teman pendamping. Jiwa manusia akan menjadi buruk karena didampingi oleh setan. Salah satu jiwa yang buruk itu adalah berbuat ria dalam berinfak. Oke, yang ke ayat yang keempat tentang orang-orang yang dikuasai setan. Ayat 221 dan ayat 222. Di ayat 221 Allah berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritahukan kepadamu, kata Allah, siapakah orang-orang yang didekati setan, didatangi setan, dikuasai setan. Tentu kita mau supaya kita tidak termasuk orang yang dikuasai setan. Lalu siapakah yang dikuasai setan? Tanazzalu ala kulli afakin asim, yaitu orang yang suka berbohong dan masih suka berbuat dosa. Ada perbuatan dosanya yang dia belum bertobat darinya. Katakanlah dia penggemar film porno. Dia belum bertobat darinya dan belum berubah darinya, maka jiwanya masih dikuasai setan. Yakin. Walaupun dia sholat, dia puasa, tapi dia masih belum bertobat dari menonton film porno. Dia menganggap itu biasa saja. Maka saat itu juga jiwanya masih akan dikuasai oleh setan. Atau dia suka berbohong. Maka walaupun dia sholat, dia puasa, tapi dia membuka pintu untuk setan menguasainya. Karena dia belum bertobat dari kebiasaan suka berbohong. Nah, maka orang-orang yang demikian jiwanya akan dikuasai oleh setan. Yang suka berbohong dan suka berbuat dosa. Hati-hati mahasiswa. Seringkali demi mendapatkan nilai yang bagus, dia menyontek dalam ujian. Dia bekerja sama. Dia melihat catatan. Atau hal-hal lain yang terlarang dia lakukan dalam ujian. Maka jika dia terbiasa dengan itu, maka dia dikuasai oleh setan. Dikuasai setan. Baik. Nah, ternyata mayoritas siswa menyontek dalam ujian online. Ya. Jadi banyak siswa, mahasiswa ujian online itu menyontek. Makanya saya buat soal ujian online. Soal pertama, dengan nama Allah yang maha mengenali diriku dan menggenggam jiwaku, hidup dan matiku. Soal-soal UTS ini akan saya kerjakan dengan A, jujur, adil, tanpa menyontek dan memberi contekan. B, memberikan contekan dan seterusnya. Ya. Sebelum ujian saya ingatkan dulu mereka, Anda bersumpah dengan nama Allah, Anda tidak akan bisa mengerjakan soal nomor 2 sampai Anda mengerjakan soal nomor 1. Ya. Maka jujurlah dengan Allah. Jujurlah dengan Allah. Jangan bersumpah dengan nama Allah dan itu palsu. Ya begitu aja sebab kita nggak awasi ujian online. Nah, sederet kasus mie ayam atau bakso yang menggunakan daging tikus, itu beritanya banyak. Oknum pejabat menipu dengan modus penerimaan P3K. Kisah suami korban cinta palsu, istri yang poliandri. Bayangkan, seorang wanita yang ada 2 suaminya atau 3 suaminya.
Setahu saya cuma kucing betina yang poliandri. Ya, maka perempuan yang poliandri itu lebih hina dari kucing betina. Jadi dia cuma mengambil uang dari suaminya. Suaminya pergi bekerja, dia masukkan laki-laki yang lain. Bongkar penipuan umroh yang makan korban ratusan orang. Deretan kasus penipuan jual beli tanah yang bikin heboh. Banyak jual beli tanah syariah. Ternyata bodong. Dan ada beberapa ahwat kita jadi korban. Ada beberapa ahwat itu jadi korban. Karena mereka sangat berharap pengen punya rumah, tiba-tiba ada kapling tanah. Udah mereka beli, berinvestasi. Ternyata bodong. Ya uang sudah raub, orangnya bawa kabur uang hilang kemana. Tanah itu ternyata bukan milik si orang tadi, bukan milik si developer tadi, dan seterusnya. Daftar 12 menteri Indonesia yang terjerat kasus korupsi, dan seterusnya. Sederet kasus anak menggugat orang tuanya yang pernah terjadi di Indonesia. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dikuasai oleh setan. Kenapa? Berbuat dosa dan suka berdusta, berbohong. Nah, lalu kemudian ayat yang terakhir yang saya tidak masukkan di sini. Surat Al-Hajj ayat 53. Surat Al-Hajj ayat 53. Allah mengatakan, liyaj'ala ma yulqi asy-syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Orang-orang yang akan dikuasai oleh setan dan Allah tidak akan membiarkan setan terlepas dari kehidupannya. Bayangkan, Allah yang mentakdirkan setan itu menguasai hati dan pikirannya. Setan akan terus membisikkan kejahatan pada dirinya. Siapakah dia itu? Pertama kata Allah, fi qulubihim marad, ada penyakit dalam hatinya. Entah itu dendam, entah itu kemarahan, kebencian, entah itu hasad, entah itu pokoknya penyakit-penyakit hati. Sekiranya ada penyakit hati dalam hatinya, maka setan tidak akan pernah lepas dalam pikirannya dan juga perasaannya. Allah yang biarkan. Lihat surat Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Ada penyakit hati, dendam, kebencian, susah memaafkan, itu penyakit hati. Sebab memaafkan orang itu dapat ampunan dari Allah. Setan tidak pengen kita itu mudah memaafkan orang, supaya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Buka surat An-Nur ayat 22. Siapa yang memaafkan orang lain mengundang ampunan besar dari Allah. Maka setan akan membayangkan kita kejahatan, kezoliman orang itu pada diri kita, supaya kita itu jadi berat memaafkan. Ya, supaya kita jadi berat memaafkan. Karena diingatkan terus oleh setan, kita mau tidur terbayang tuh kata-katanya yang pedas menyakiti hati kita. Mau tidur kita ingat terus. Ya. Sehingga apa? Kita tidak mau memaafkan dia, mendoakannya pun nggak mau. Nah, ketahuilah bahwa Anda sedang dikuasai oleh setan hati dan pikirannya. Dan juga orang yang al-qasiyah, orang yang hatinya keras, nggak mau mendengarkan nasihat, nggak mau menerima masukan, itu juga akan dikuasai setan hatinya dan pikirannya. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan hatinya itu bagaikan bola yang ditendang oleh anak-anak. Hatinya dipermainkan setan bagaikan bola yang dipermainkan oleh anak-anak. Itu hati orang yang qasiyah, hati orang yang keras hatinya, itu bagaikan bola yang dipermainkan oleh anak-anak. Hatinya seperti itu gambarannya. Oke, sekarang kita melangkah kepada pelajaran yang berikutnya. Fansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan. Apa indikator jiwa yang dikuasai oleh setan? Artinya, apa sih ciri yang menonjol dari orang itu kalau dikuasai setan? Ternyata ciri yang menonjol dari orang yang dikuasai setan adalah lupa kepada Allah. Lalai kepada Allah, lalai dari zikrullah, berat berzikir, berat beribadah. Ya, indikator yang paling menonjol dari jiwa yang telah dikuasai oleh setan adalah lupa kepada Allah, sehingga menjadi fasik, lalai dari ibadah. Selain itu dia akan tergabung dalam golongan setan. Allah Azza wa Jalla memperingatkan, lihat Al-Hasr ayat 19, Allah bilang, wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Siapa itu orang yang lupa kepada Allah? Yang dikuasai oleh setan. Jadi ayat ini mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang dikuasai oleh setan. Yaitu orang-orang yang dikuasai, yang dijadikan oleh setan lupa kepada Allah. Fansahum anfusahum, maka dia lupa jati dirinya. Maksudnya adalah,
dia lupa bahwa dia akan mati. Makanya orientasinya itu kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia lupa persiapkan bekalnya untuk akhirat. Angan-angannya menjadi panjang. Itu orang-orang yang dikuasai setan. Seolah-olah dia akan hidup ratusan tahun di dunia ini dan tidak akan mati besok. Atau beberapa jam ke depan dia merasa nggak akan mati. Maka angan-angannya menjadi panjang. Dia jadi lupa akan jati dirinya sebagai hamba. Sehingga dia tidak merasa butuh dengan Allah. Malas berdoa, malas beribadah. Allah panggil dia. Hayyal salah, mari sholat. Hayyal falah, mari menuju kemenangan. Dia nggak mau. Sebab kemenangan itu adalah memperturutkan syahwatnya. Makanya azan berkumandang masih pulas dia tidur. Udah dengar azan masih tetap tidur. Kenapa? Karena dia merasa bahagia dengan memperturutkan syahwatnya. Itulah orang-orang yang melupakan, orang yang lupa pada jati dirinya. Ulaika humul fasikun, jadilah dia orang yang fasik. Oke, pelajaran yang terakhir. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Apa kerugian golongan setan di dunia dan di akhirat? Nah, ini ada banyak ayat-ayatnya. Nanti bisa dilihat. Ya, kerugian golongan setan di dalam surat Al-Jasiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisyawa faman yahdi min ba'dillah fala tadzakkarun. Surat Al-Jasiyah 23, siapa yang telah dikuasai oleh setan, maka kerugian yang dia tuai pertama, dia menjadi budak hawa nafsu. Yang kedua, tertutup pintu ilmu. Bagaimana cara Allah menutup pintu ilmu baginya? Telinganya ditutup dari mendengarkan ilmu. Nggak mau dia mendengarkan nasihat. Begitu waktu pengajian, langsung ada hajatnya. Izin ya, pergi. Tapi dia pulang kemana? Ke rumahnya main game. Ya. Jadi kesedihan kita bukan karena dakwah kita nggak mau didengar, tapi kesedihan kita jangan sampai dia termasuk orang yang ditutup pendengarannya oleh Allah. Selalu tidak betah kalau untuk ilmu. Selalu nggak nyaman kalau ilmu. Kemudian tidaklah dia mendapatkan hidayah. Ya, tidak mendapatkan hidayah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa dan juga dalam kitab yang lainnya yang beliau tulis yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, yang satunya lagi adalah di situ satu kitabnya lagi. Ya, dia mengatakan bahwa sesiapa yang jika di dalam majelis ilmu selalu dihantui rasa kantuk sampai tertidur, dan itu berulang terus-menerus, bukan kondisional, tapi berulang, maka itu alamat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang itu masih memperturutkan hawa nafsu terhadap satu dosa yang dia belum bertobat. Dua kitab yang menjelaskan hal ini. Pertama, Ad-Da'u wad-Dawa, yang kedua Al-Jawabul Kafi, ya, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka sesiapa yang dalam majelis ilmu selalu hadir rasa kantuk bahkan tertidur, itu tanda ada perbuatan dosa yang dia belum bertobat darinya. Karena dosa itu, kata beliau, man'ul ilmi, menolak ilmu. Dosa itu menghalangi ilmu. Lalu di surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaw shalawat tabaw syahawat fasawfa yalquna ghayya. Yang dikuasai setan itu kerugiannya dia akan menjadi generasi yang rusak, lalu masa depannya menjadi suram, menjadi gelap. Di surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Bahwa mereka calon penghuni neraka perbuatannya sama dengan binatang, derajatnya lebih hina dari binatang, tergolong manusia yang lalai. Lalu kerugiannya di surat Toha 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahwa kehidupannya di dunia akan menjadi sempit dan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Inilah kerugian-kerugian yang akan dituai oleh kelompok setan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari perkawanan dengan setan, dan kita dimenangkan oleh Allah dari kebencian dan permusuhan setan terhadap manusia. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.